Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan sifat cahaya, cermin, dan lensa pada mata kuliah gelombang dan optik. Sebelumnya adapun anggota kami yaitu Desi Rahmawati, Dewi Himatul Munif, Tri Pancayoga, Nabila Liana Febrianti, dan Zuantika Anggraini. Pengertian cahaya merupakan suatu energi yang berupa gelombang elektromagnetik kasat mata di mana memiliki panjang gelombang yaitu 380 sampai 750 nm. Cahaya ini memiliki rupa sebagai partikel yang dinamakan foton, sehingga ia memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Di sifat-sifat cahaya sendiri ada dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat tanpa medium, cahaya dapat menembus benda bening, dapat merambat lurus, cahaya bersifat dualisme, cahaya dapat dibelokkan, cahaya dapat teruraikan, cahaya dipancarkan sebagai radiasi. Selanjutnya ada penjelasan singkat sifat-sifat cahaya. Yang pertama, dapat menembus benda bening. Di sini ada 3 jenisnya, yaitu benda bening, benda transluens, dan benda opaque. Benda bening ini bisa ditembus cahaya sehingga dapat dilihat cahaya yang diteruskan dan dipantulkan. Sedangkan benda transluens, benda yang tidak bisa meneruskan sebagian cahaya, dengan artian bisa melihat cahaya itu menembusnya tapi tidak terlalu jelas. Nah, benda opaque, benda yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya. Yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, berdasarkan bentuk pantulannya, pemantulan dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan baur. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata, misalnya cermin. Sedangkan pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata, misalnya pada kayu dan bata. Selanjutnya, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya ini akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 m/s. Nah, sifat ini biasanya digunakan dalam sinar laser. Selanjutnya, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, di mana cahaya melalui 2 medium yang berbeda. Yang selanjutnya, cahaya dapat terurai. Contohnya pelangi. Cahaya matahari ini yang bersifat polikromatik dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik ini dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik. Selanjutnya, mampu merambat tanpa adanya medium. Bersifat dualisme, artinya bisa disebut sebagai gelombang maupun partikel. Dan dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi, di mana radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor. Nah, di sini ada hukum Snellius. Hukum Snellius ini merupakan rumus yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut kejadian dan pembiasan, di mana mengacu pada gelombang atau pada cahaya atau gelombang lain yang melewati batas antar 2 media isotropik yang berbeda. Hukum Snellius ini berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang batas antara 2 zat bening selalu merupakan bilangan tetap. Perbandingan tetap ini disebut indeks bias antara kedua zat itu. Bisa dilihat ini contoh penerapan hukum Snellius dalam kehidupan sehari-hari merupakan pelangi, yang dimana cahaya putih dibagi menjadi 7. Ini adalah pembiasan dari hukum Snellius. Ada sinar datang, sinar bias, dan balok kaca. Ada juga garis normalnya dan bentuk pembiasan cahayanya di antara medium udara dan kaca. Selanjutnya cermin. Cermin merupakan device optik yang paling sederhana. Cermin ini ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, penjelasan dari cermin datar.
Cermin datar ini dibentuk dari permukaan yang datar. Hukum pemantulan pada cermin datar yaitu, yang pertama, sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Yang kedua, sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. Adapun keterangan dari gambar yang tertera, lambang S itu adalah jarak benda terhadap cermin. Sedangkan S aksen merupakan jarak bayangan terhadap cermin. Nah, bayangan pada cermin datar ini memiliki sifat maya, tegak, sama besar, dan arah bayangannya terbalik. Nah, ini adalah bentuk pemantulan pada cermin datar. Hasil bayangan dari cermin datar ini hasilnya dari proses pemantulan cahaya. Nah, cahaya ini akan dipantulkan sesuai dengan sudut datang cahaya tersebut terhadap garis normal. Bisa dilihat ya, ini bidang pantulnya ada garis normal, sinar pantul, dan sinar datang. Nah, jumlah bayangan pada cermin datar ini apabila membentuk suatu sudut, maka jumlah bayangannya dapat dicari dengan rumus N sama dengan 360 derajat per alfa min 1. Dan keterangan N adalah jumlah bayangan dan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh cermin datar. Selanjutnya ada cermin cekung, yang merupakan cermin yang melengkung ke dalam seperti melihat bola sepak yang dibelah dan dilihat dari dalamnya. Cermin cekung ini bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung ini, yang pertama, pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa, yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Ini adalah cara melukis bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa cermin cekung. Yang ketiga, tandai titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Lukis perpotongan sinar-sinar pantul tersebut. Dan ini jadinya apabila mengikuti tata cara yang tadi. Adapun persamaan pada cermin cekung. Persamaan cermin cekung ini menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin yang dilambangkan dengan S dan jarak benda ke cermin dilambangkan dengan S aksen dan panjang fokus dilambangkan F. Sehingga menemukan persamaan yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dan rumus pembesaran pada cermin cekung adalah M/H aksen per H. Selanjutnya ada juga cermin cembung, yang merupakan cermin yang bentuknya melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau disebut dengan divergen. Sinar istimewa cermin cembung yang pertama ada sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Adapun cara melukis bayangan benda pada cermin cembung. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin,
Pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa. Yang ketiga, tandai titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Yang terakhir, lukis perpotongan sinar-sinar pantul tersebut. Bersamaan cermin cembung yaitu hampir sama seperti cermin cekung. Ada 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Rumus perbesarannya pun sama, yaitu M sama dengan H aksen per H. Yang terakhir adalah pengertian lensa. Lensa ini adalah benda bening yang dibatasi oleh dua buah bidang lengkung. Dan dua bidang lengkung ini membatasi lensa berbentuk silindris maupun bola. Adapun lensa silindris yang bersifat memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada suatu garis, sedangkan lensa yang berbentuk bola melengkung ke segala arah memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu titik. Dan lensa ini dibagi menjadi dua, yaitu lensa positif dan lensa negatif. Yang pertama, lensa positif, yaitu pada lensa cembung. Lensa cembung merupakan yang bentuk bagian tengahnya ini lebih tebal daripada bagian tepinya. Nah, lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya konvergen. Ini ada 3 jenis lensa cembung, yaitu lensa cembung ganda atau biconvex, yaitu lensa dengan kedua permukaannya berbentuk cembung. Lensa cembung datar atau plan convex, yaitu lensa yang permukaannya satu terbentuk cembung dan yang satunya berbentuk datar. Yang terakhir ada lensa cekung, yaitu lensa dengan bentuk permukaan satu cembung dan yang satunya berbentuk cekung. Sinar istimewa pada lensa cembung ada yang pertama, sinar akan datang sejajar sumbu utama. Sinar akan datang melalui titik fokus pasif F2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar akan datang melalui titik pusat optik O, diteruskan tanpa pembiasan. Ada yang selanjutnya ada lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang berbentuk tipis pada bagian tengahnya dan pada bagian tepi. Lensa cekung ini bersifat divergen, yaitu menyebarkan cahaya. Ada 3 jenis lensa cekung, yaitu lensa cekung ganda bikonkav, lensa cekung plan konkav atau lensa cekung datar, lensa cekung cembung yaitu konvex konkav. Sinar datang pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif F1. Sinar datang seakan-akan menuju titik fokus pasif F2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang akan melalui titik pusat optik O, diteruskan tanpa perantara. Nah, rumus penghitungan lensa yaitu 1/F sama dengan 1S0 plus 1SI, SO dan SI. Kemudian ada MSI per SO dan P sama dengan 1/F. Dengan keterangan SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, M adalah perbesaran linear bayangan, dan P adalah kuat lensa. Pembiasan cahaya pada lensa ini, apabila lensa tebal hanya memiliki sebuah permukaan, maka lensa tipis mempunyai 2 buah permukaan dan tebal lensa dianggap 0. Persamaan pada lensa dapat menghubungkan jarak bayangan dengan jarak benda yang panjang dan panjang fokus lensa. Posisi ini akan membuat penentuan posisi bayangan lebih cepat dan lebih akurat.
Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.